Dalam salah satu videonya Pak Esra katakan bahwa iman dan perbuatan berjalan bersama. Lalu bagaimana dengan orang yang disalib bersama Yesus? Dia beriman tapi tanpa perbuatan. Mohon dijelaskan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, jadi saya katakan bahwa orang selamat itu karena iman. Orang itu selamat bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amal salehnya, bukan karena hidup yang baik, bukan. Ya, semua manusia itu pada dasarnya berdosa dan tidak ada satu manusia pun yang baik di mata Tuhan. Kalau baik di mata manusia bisa, tapi di mata Tuhan itu tidak ada. Karena itulah maka manusia tidak mungkin diselamatkan dengan atau melalui perbuatan baik. Dia diselamatkan hanya melalui iman saja. Nah, setelah dia beriman, lalu Roh Kudus kan diberikan pada dia. Maka begitu Roh Kudus diberikan pada dia, Roh Kudus namanya juga Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu mulai mengadakan pengudusan. Nah, dengan dilakukannya pengudusan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang, maka otomatis kehidupannya yang baru itu mulai muncul. Buah roh itu mulai muncul dalam hidupnya, maka perbuatan baik itu menjadi muncul. Jadi kita diselamatkan oleh iman saja, bukan perbuatan. Tapi kalau iman itu adalah iman yang benar, maka iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, orang sering mengkontraskan antara teologi Paulus dan Yakobus. Karena Paulus kan jelas menekankan selamat karena iman saja. Sementara kalau saudara baca dalam surat Yakobus, kelihatannya Yakobus itu memberi tekanan kepada perbuatan, sehingga dikatakan bahwa Paulus bilang Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi Yakobus berkata bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya. Nah, jadi perbuatan dan iman bersama-sama. Nah, seringkali orang anggap bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus, tapi tidak. Karena mereka itu menghadapi kelompok orang berbeda. Paulus menghadapi orang-orang yang merasa bahwa dengan perbuatan baik mereka, ketaatan mereka pada hukum Taurat itu akan membuat mereka selamat. Sementara Yakobus berhadapan dengan orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka beriman tapi tidak ada perbuatannya. Maka Paulus tekankan selamat itu karena iman, bukan karena kamu berbuat baik. Tapi Yakobus mau mengatakan kalau imanmu itu iman yang benar, iman yang benar itu pasti menghasilkan perbuatan. Jadi kamu tidak bisa mengaku dari mulut kamu beriman, tapi hidupmu jahat, tidak ada perbuatan baik sama sekali. Nah, itu jadi orang yang berbeda atau dalam tanda petik audiens yang berbeda itu menyebabkan kelihatannya bertentangan tapi tidak. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah bahwa orang selamat karena iman saja. Tapi kalau iman itu benar, iman itu menghasilkan perbuatan. Nah, sekarang ke pertanyaan saudara. Bagaimana dengan penjahat yang beriman di atas kayu salib itu? Dia bilang kepada Yesus bahwa ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, itu sebenarnya sebuah iman yang luar biasa. Karena ingatlah akan aku. Berarti dia mengutamakan keselamatan secara rohani. Karena hari itu kan dia sudah mati. Tubuhnya mati, tapi dia kenapa minta diingat? Karena dia memikirkan keselamatan secara rohani. Kedua, dia percaya ada hidup setelah mati. Karena hari itu dia mati, ngapain minta diingat kalau mati selesai? Jadi dia percaya ada hidup setelah mati. Ya. Nah, lalu dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ingatlah aku kalau engkau datang kembali. Berikut dia percaya Yesus itu raja, raja Mesias dalam konsep orang Yahudi. Jadi betul-betul dia beriman pada Yesus. Tapi kalau seperti saya bilang iman itu pasti melahirkan perbuatan, terus bagaimana dengan dia? Mana perbuatannya? Ya kalau kita mau lihat perbuatan setelah itu kan dia nggak ada kesempatan kan. Waktu dia beriman kan setelah itu dia mati. Jadi sebenarnya dia boleh dibilang tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan buah dari imannya melalui perbuatan baik. Tapi kalau mau dipikir lebih detail ada dong. Di dalam cerita Alkitab juga kita melihat bahwa ketika temannya yang satu, jadi mula-mula dua penjahat ini sama-sama menghujat Yesus. Tapi yang satu bertobat di tengah jalan. Tapi temannya yang satu itu tetap menghujat. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi si penjahatnya yang bertobat bilang, jangan begitu. Kita ini sudah selayaknya dihukum. Tapi dia itu tidak berbuat sesuatu apapun yang layak dengan hukuman mati. Dengan kata lain, dia menegur temannya yang menghujat Yesus. Jadi setelah dia beriman kepada Yesus, memang dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan perbuatan baik dalam hidup selanjutnya. Hari itu mati. Tapi tetap kita bisa melihat ada buahnya. Ada buah pertobatannya di mana dia mau menegur temannya. Kita ini sudah selayaknya dihukum. Dan dia bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus itu tidak berbuat salah atau tidak berbuat dosa.
seperti kita yang dihukum karena salah, dia tidak dihukum karena kesalahannya. Nah, maka sebenarnya itu sedikit sekali, boleh dibilang satu-satunya buah perbuatan baik yang muncul karena memang dia tidak punya kesempatan. Jadi dari situ saja kita harus melihat bahwa selamat itu karena iman saja. Tapi kalau imannya itu benar, iman itu pasti menghasilkan perbuatan baik.